Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, kemuliaan dalam ketaatan. Di tengah lembah yang sunyi, ada seorang tukang kayu yang dengan tekun mengukir sebuah perahu kayu. Cahaya matahari mengiringi kerja kerasnya untuk terus memperbaiki detail-detail kecil yang dapat membuat perahunya sempurna. Ia paham bahwa ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi di dalam kerja kerasnya, kesabaran dan ketaatan yang terus-menerus. Di dalam Bilangan pasal 20 ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, sebab itu kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka." Amarah Musa seolah memuncak saat bangsa Israel bersungut-sungut di hadapannya. Tidak mau disalahkan begitu saja, dan mungkin sudah lelah dengan gerutu bangsa yang dipimpinnya yang berpuluh-puluh tahun lamanya. Lalu air keluar dari bukit batu di depan mereka dengan tongkatnya. Padahal Tuhan menyuruhnya untuk memberikan mereka minum dari hadiratnya yang nyata di tempat mereka berkumpul. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan bisa jadi berakhir seperti Musa yang akhirnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke tanah yang dijanjikannya. Sekian lama dengan setia kita mengikut Tuhan, sampai mungkin suatu kejadian di akhir hidup kita menyeret kita kepada kegelapan dan mencapakannya begitu saja. Kalau firman-Nya tidak menjadi sandaran hidup kita, suatu ketika hadirat Tuhan dapat menjauh tanpa kita sadari. Meskipun kita masih mengingatnya dalam keseharian kita, Tuhan bukanlah lagi fokus utama kita, melainkan hanya bagian kebiasaan saja, seperti tongkat Musa yang sepertinya lebih mengandung kuasa daripada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus yang akan mengerjakan ketaatan kita, seperti apa yang dikatakan dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27. "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Seorang yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, maka akan hidup dalam ketaatan. Secara alamiah, kita akan berpikir bahwa orang Kristen hidup di dalam ketaatan dengan cara berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik, yaitu melakukan kehendak Allah. Pengikut Yesus yang sudah lahir baru tidak dirancang untuk hidup dalam kekuatannya sendiri. Roh Kuduslah yang menjadi kunci untuk hidup bertumbuh dalam ketaatan. Hidup yang tidak taat adalah sikap dan perbuatan yang sangat diinginkan oleh tubuh jasmani kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Inilah yang harus disalibkan bersama dengan Kristus. Roh Kudus rindu untuk membuat kita mampu mengambil tindakan atas keinginan daging ini. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Sekali lagi, karya Roh Kudus ini tidak bekerja secara otomatis, namun merupakan hasil dari sebuah persekutuan. Karya Roh Kudus akan menjadi nyata dalam hidup kita melalui pengandalan hidup terhadap Roh Kudus dan hidup dalam kerendahan hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita dalam jalan ketaatan, maka kita akan benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah yang setia. Ketaatan mutlak harus dimiliki oleh setiap orang percaya, sebab tanpa ketaatan mustahil kita bisa melakukan kehendak Allah. Tanpa penundukan diri, kita pasti sulit untuk melayani Tuhan. Orang yang hidup dalam ketaatan adalah orang yang menikmati janji-janji Tuhan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 20, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan."
Allah memberikan janji-janjinya kepada kita. Oleh karena anugerahnya, kita baru bisa menikmati janjinya apabila kita mengikuti instruksinya Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Beberapa perintah Tuhan mungkin terdengar membingungkan, tidak adil, dan tidak masuk akal. Seperti berilah, maka kamu akan diberi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, dan tentunya masih banyak lagi. Itu sebabnya kenapa kita sulit melakukan perintah Tuhan. Ketaatan merupakan kunci yang membuka janji-janjinya. Ikutilah tuntunan Tuhan dengan iman, bukan dengan logika. Pasti tersedia hadiah atas kepatuhan kita. Separah dan seburuk apapun kondisi keadaan, jika kita mengikuti perintah Tuhan, pasti akan selalu ada solusi. Kita pasti akan terselamatkan dari berbagai masalah dalam hidup kita. Iman dan ketaatan berhubungan erat dengan kepercayaan. Jika kita mengaku percaya kepadanya, maka kita wajib mentaati segenap perintah-perintahnya. Bisa karena biasa. Jika kita membiasakan diri kita hidup mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, setiap hari kita berjalan dengan hati yang tulus murni, mata rohani kita hanya tertuju kepada firman Tuhan, maka perintah-perintahnya tidak akan terasa berat. Hidup seperti berjalan di bibir jurang. Jika salah langkah sedikit saja, kita langsung terpleset jatuh. Mari kita katakan setiap hari, aku butuh tuntunan Tuhan. Biarlah setiap langkahku diatur oleh Tuhan, maka akan ada keselamatan bagiku setiap hari. Orang yang hidup dalam ketaatan, masalah hidupnya pasti lebih sedikit daripada orang yang tidak hidup dalam ketaatan. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat 13 dan 14, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena itu diseret dan dipikat olehnya. Acap kali kita melempar segala peristiwa yang dialami kepada nasib, seolah-olah hidup kita bagaikan robot yang ditentukan oleh Allah untuk mengalami keadaan yang demikian, padahal Tuhan telah memberikan kehendak bebas pada setiap manusia. Allah menciptakan manusia dan memberikan kepadanya buku petunjuk kehidupan, yaitu Alkitab. Jika mengikutinya, perjalanan hidup kita pasti akan lebih mudah. Coba saja ketika merakit sesuatu, jika kita mengikuti seluruh instruksinya, pasti akan lebih mudah dikerjakan. Masalah, pergumulan, dan tantangan selalu ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan berjalan dalam tanah rata dan lurus. Selalu ada gelombang dan kelak-kelok dalam hidup ini. Ketika mencari alamat, jika kita mentaati Google Map sebagai petunjuk arah, maka kita akan lebih mudah untuk sampai ke tempat tujuan. Segala kegagalan dan keberhasilan adalah buah dari hukum tabur tuai. Kalau mau hidup ini menjadi lebih mudah, taatilah firman Tuhan. Orang yang hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, pasti hidupnya akan lebih mudah, lebih sehat, dan lebih bahagia. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan kepada kami di saat kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami betapa pentingnya ketaatan terhadap kehendak Allah. Bahkan dalam situasi-situasi sulit, terkadang kami mungkin merasa frustasi atau terburu-buru ingin mencari solusi. Ketika kami dihadapkan pada ketidakpastian, kami harus ingat bahwa Engkau memiliki rencana yang indah dalam hidup kami, dan waktu Tuhan sendirilah yang sempurna. Kami mau belajar mempercayai rencana Allah dan tidak membiarkan keputusasaan mengambil alih ketaatan kami kepada kehendak Allah. Kami akan mengalami kemuliaan dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci untuk mengungkapkan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.